عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah. Di antara yang kita syukuri adalah siang ini kita bisa hadir di rumahnya ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Di antaranya ibadah salat, di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa pertama nanti yang akan dihisab di mahsyar oleh Allah terhadap hambanya adalah salat. Jika pemeriksaan salatnya hasilnya baik, pertanda amalan yang lainnya baik. Tapi jika pemeriksaan salatnya itu tidak baik, rusak, pertanda bahwa amalan yang lainnya juga jelek. Karena itu mari kita serius untuk mempelajari, memahami tentang salat. Janganlah kita termasuk orang-orang yang salatnya hanya karena keturunan. Sehingga dampak positif dari salat itu tidak kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, siang ini yang akan kita renungkan adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Allah berfirman, kalian umat Islam adalah umat yang khair. Kalau diterjemah dibuat terbaik. Yang ada di tengah-tengah manusia. Kalian selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata khair yang diterjemahkan di sini dengan baik, paling tidak kalau kita buka kamus atau mu'jam kita akan ketemu 3 pengertiannya. Pertama, pengertian khair itu adalah benar. Lawannya salah. Ilmu yang mempelajari tentang benar salah itu disebut dengan ilmu logika. Artinya, kita umat Islam, seluruh kata dan perbuatan kita adalah logis. Sesuai dengan akal sehat. Syarat untuk bisa maju dalam kehidupan di dunia ini adalah bertindak dan berkata benar. Bertindak dan berkata yang sesuai dengan logika sehat atau akal sehat. Itu pertama pengertian khair. Yang kedua pengertian khair adalah baik. Lawannya buruk. Ilmu yang mempelajari tentang baik buruk disebut dengan ilmu etika.
Atau kita barangkali lebih mengenalnya dengan akhlakul karimah atau adab. Artinya, kita umat Islam ini adalah umat yang dalam kehidupan kita penuh dengan akhlakul karimah. Atau seluruh kata dan perbuatan kita itu sesuai dengan etika. Ya, beradab. Yang ketiga, pengertian khair adalah indah, lawannya jelek. Ilmu yang mempelajari tentang keindahan disebut dengan ilmu estetika. Jadi kalau begitu, barangkali tidaklah salah kita kalau kita memberi pengertian khair itu dengan hebat. Allah mengatakan bahwa kalian umat Islam adalah umat yang hebat. Apa yang difirmankan Allah ini bukanlah sesuatu yang bersifat khayal atau perkataan yang tidak ada buktinya. Siapa yang membuktikan bahwa umat Islam adalah umat yang hebat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. 13 tahun lamanya beliau di Mekah. Selama itu beliau menyampaikan ajaran Allah, mempelajari dan memahami serta mengamalkan bersama para sahabatnya yang ikut dengan beliau. Sehingga terbentuklah SDM yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas. Berkenaan dengan SDM ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kaya itu banyak harta, tapi kaya yang dimaksud sebenarnya adalah kaya diri. Saya mengambil pemahaman dari hadis ini, apa yang dikatakan oleh para pakar. Ketika Nabi mengungkapkan hadis ini, beliau memberitahu kepada pengikutnya, andaikan disuruh pilih kepada kalian satu di antara dua, apakah kalian akan memilih mempunyai SDA yang melimpah, sumber daya alam yang melimpah, atau kalian akan memilih sumber daya manusia yang berkualitas? Dalam Islam, SDM yang dimaksud adalah manusia yang berzikir dan berpikir. Itu yang disebut dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang mengandung tanda-tanda, ayat-ayat, tanda-tanda keberadaan Allah. Siapa yang bisa membaca tanda-tanda itu? Siapa yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat itu, dari tanda-tanda itu? Adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Yang kadang dalam terjemahan dikatakan orang yang berakal. Padahal untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda keberadaan Allah pada langit dan bumi, serta isinya tidak cukup dengan akal. Dia juga perlu nanti dengan fikir, perlu juga nanti dengan hawa yang positif, ya, nafsu mutmainnah dan lain sebagainya. Karena itu sebenarnya tidak perlu diterjemahkan ulul albab itu. Karena apa? Karena ayat yang sesudah menjelaskan apa itu ulul albab.
Ulul albab adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ulul albab adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Mempelajari tentang ajaran Allah, menyebut Allah, mengingat ajaran Allah. Waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya ulul albab tidak pernah lupa kepada Allah. Apakah kerjanya berzikir saja? Tidak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau Allah dizikirkannya, ciptaan Allah dipikirkannya. Dia pikirkan tentang tanah, dia pikirkan tentang tumbuh-tumbuhan hewan, tambang dan lain sebagainya, lautan dan lain sebagainya, udara, matahari, bulan dan lain sebagainya. Maka keluarlah hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati, intabkar fatahlak. Anda boleh memikirkan ciptaan Allah, tapi jangan pikirkan Allah. Kalau kalian memaksa diri juga untuk memikirkan Allah, fatahlak, kalian akan hancur. Hari ini banyak umat Islam yang terjerembab kepada memikirkan Allah, tapi tidak memikirkan ciptaan Allah. Akhirnya apa? Ciptaan Allah diambil manfaatnya oleh orang kafir, sementara kita gara-gara mencari Allah, memikirkan Allah, akhirnya banyak yang gila. Akhirnya terjadilah pertentangan antara kita sesama umat Islam. Allah mengatakan, Anda jangan pikirkan saya. Karena tidak mungkin yang terbatas memikirkan yang tidak terbatas. Yang maha memikirkan yang lemah. Nggak mungkin. Karena itu Allah katakan, saya jangan dipikirkan, cukup kalian beriman kepada saya. Cukup berzikir kepada saya. Tapi ciptaan saya, pikirkan. Sampai hasil pikiran kalian itu, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang engkau ciptakan sia-sia ya Allah. Tapi ingat, sehebat apapun kalian, hasil penemuan kalian bermanfaat bagi makhluk. Tapi ciri orang ulul albab adalah dia akan tetap menghinakan diri di hadapan Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Yang tidak kurang, yang tidak ada cacat itu hanya engkau. Bagaimanapun hebatnya aku dari hasil memikirkan ciptaan engkau. Sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Tapi yang suci itu engkau, aku tetap hina di hadapanmu ya Allah. Kemudian, tugas yang sangat berat bagi intelektual, ulul albab, cendekiawan yang berzikir dan berpikir ini adalah, coba dengar. Faqina azabannar. Dia akan selalu menjaga dirinya dan makhluk lain, khususnya manusia, dari siksaan neraka. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Inilah potret dari manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat Islam, adalah umat yang hebat. Saudaraku seiman rahimakumullah. Bagaimanakah keadaan kita di Indonesia yang mayoritasnya berKTP Islam? Silakan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kapankah kita akan menjadi manusia yang khair ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Baru kalian akan hebat di pandangan Allah kalau kalian paham tentang ajaran agama kalian. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah, yang diridai Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang menjadikan aturan hidupnya lain dari Islam,
lain dari agama, lain dari aturan yang diridhai Allah, dipastikan dia tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan dipastikan dia pada akhirnya termasuk orang yang merugi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sekilas kita bawa ke Indonesia, yang mayoritas berKTP Islam, tapi kita jadi babu di negara kita sendiri. Ditunjuk-tunjuk oleh orang kafir, didikte oleh orang kafir. Beda dengan Muhammad sebagai contoh khairul ummah ini, 13 tahun lamanya dia di Mekah. 10 tahun membuktikan SDM-nya di Madinah, maka beliau kuasai ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Beliau disegani, tidak sanggup orang kafir menunjuk-nunjuk kiri beliau. Tidak sanggup orang kafir melecehkan umat Islam. Tapi kita di Indonesia kenapa? Karena mayoritas umat Islam di Indonesia yang berKTP Islam tidak paham dengan ajaran agamanya. Jangankan nak memahami detail dari ajaran agama, hasil survei, hasil penelitian BKKBN, hasil penelitian dari orang-orang yang berkompeten, ada 3 penelitian. Ini selalu saya ungkapkan. Pertama mengatakan 60%, yang kedua mengatakan 70%, yang ketiga mengatakan 77% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membuktikan bahwa dia umat Islam yang hebat itu, sehingga berdiri Madinah, mereka bisa baca Quran dan paham isi Al-Quran, kemudian hanya Al-Quran lah pedoman mereka untuk membentuk suatu masyarakat yang tadinya sangat jelek. Perzinaan di mana-mana, minuman khamar di mana-mana, yang kaya menindas yang miskin. Penguasa memperbudak rakyatnya. Tapi dibalik oleh Muhammad menjadi masyarakat madani. Masyarakat yang maju, aman. Pedomannya hanya Al-Quran. Karena itu mari, proyek yang besar ini sekarang di Indonesia tersedia. Untuk kita bisa besok-besok bertemu dengan Allah dalam keadaan dipuji oleh Allah. Dan kita memuji Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Muhammad nanti. Karena kita melaksanakan proyek yang besar ini. Apa itu? Mari kita ciptakan di Indonesia. Sekian tahun yang akan datang, tidak ada lagi umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana mereka bisa paham tentang Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran dalam segala hal. Berpuluh tahun, kalau tidak ratusan tahun, kita sudah menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran. Bagus. Lomba baca Al-Quran dengan biaya miliaran. Dari tingkat kelurahan, desa, sampai nasional, sampai internasional. Tapi tidak berubah keadaan kita. Karena itu mari kita mulai pula. Teruskanlah musabaqah tilawatil Quran. Tapi mari pula kita musabaqah a'mal Quran. Berlomba-lomba mengamalkan isi Al-Quran. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka kita akan dapat oleh ayat ini, kalian kata Allah adalah umat yang hebat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran 110. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.